Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadila Ramadhani Putri, nomor BP 2001-03-2024. Saya berasal dari kelas 2C D3 Teknik Listrik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Yang mana terdapat dalam Quran surat Ad-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk, dan sebaik-baiknya umat, untuk mengemban sebuah tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci kaum Muslim dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama, yang mana isi dari kitab Al-Quran tersebut harus mereka imani dan aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang tujuannya tidak lain yaitu agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya, apa saja tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimana pandangan Ibnu Ajibah terhadap tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran? Manusia menurut terminologi Al-Quran. Menurut Ahmad Tafsir, ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna manusia, yaitu 1. Al-Insan. Istilah Al-Insan terambil dari kata uns, yang artinya jinak, harmonis, dan tampak. Istilah ini lebih tepat digunakan dibandingkan pendapat yang mengatakan bahwa al-insan terdapat dari kata san yang berarti lupa atau nasa yang berarti guncang. Dalam Al-Quran, kata al-insan sering juga dihadapkan dengan kata jin atau jun, yaitu makhluk yang tidak tampak. Dengan demikian, menurut Quraisy, Shihab, istilah al-insan menunjukkan manusia sebagai totalitas yang meliputi jiwa dan raga. Kemudian istilah al-insan dinilai kemanusiaan tidak hanya terbatas pada kenyataan spesifik manusia untuk tumbuh menjadi al-insan, tetapi juga sampai pada tingkat yang membuatnya pantas untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, menerima beban taklifi dan amanah kemanusiaan. Karena al-insan dibekali dengan al-ilmi, al-bayan, al-aql, dan al-tamyiz. Maka dalam hal ini, manusia harus berhadapan dengan ujian kebaikan dan kejahatan, ilusi tentang kekuatan dan kemampuannya, serta optimis untuk mencapai tingkat perkembangan yang paling tinggi di antara spesies lain yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, al-bashar. Menurut Quraisy Shihab, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, kata al-bashar terambil dari akar kata penampakan sesuatu yang baik dan indah. Dari akar kata yang sama muncul kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai al-bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Pada bagian dari Al-Quran disebut bahwa kata al-bashar digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia sebagai basyarah melalui tahap-tahapan hingga menjadi kedewasaan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala rabbuka lil makata ini khaliq
basyara min sol sol min hamaim masnuh fa iza asawainahu wa nafaqatu tu'ihi minar ruwahiyya faqa'u alahu sajahid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Allah, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepada dengannya bersujud. Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29. Al-Bashar juga diartikan dengan mulamasah, yaitu persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Makna etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti makan, minum, seks, keamanan, dan kebahagiaan. Maka kata al-bashar ditunjukkan pada manusia secara umum tanpa memandang agama atau keyakinannya. Demikian pula halnya dengan para nabi dan rasul, hanya saja mereka diberikan kelebihan secara khusus. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ada Bani Adam. Secara etimologi, kata Bani Adam berarti generasi keturunan Adam. Menurut Al-Tabatabai, sebagaimana dikutip oleh Rama Yulis dan Samsul Nizar, penggunaan kata Bani Adam menunjukkan pada manusia secara umum. Lanjut, ada proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan Tuhan melalui proses alami yang berlangsung secara bertahap, secara umum berbeda dengan penciptaan Nabi Adam. Bila Nabi Adam diciptakan di tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk sesuai dengan Surah Al-Hijr ayat 28, maka secara umum atau generasi Adam diciptakan dari watof, yaitu yang setetes air mani. Menurut Musa Asy'ari, sebagaimana kutipan Toto Soeharto, ada 4 proses penciptaan manusia, yaitu 1. Tahap jasad. Al-Quran menjelaskan permulaan penciptaan manusia dari turab, yaitu tanah yang berdebu, terkadang dengan kata tin atau salsa, yang jelas makna yang dimaksud dengan tanah ini adalah saripatinya atau sulalah. Yang kedua ada tahap hayat. Awal mula kehidupan manusia dari air, sebagaimana kehidupan tumbuhan dan binatang. Maksud air kehidupan ini adalah air yang hina atau sperma. Sperma kemudian membuahi sel telur dalam rahim seorang ibu. Sperma inilah yang merupakan awal mula kehidupan seorang manusia. Yang ketiga ada tahap ruh. Yang dimaksud dengan tahap ruh di sini adalah sesuatu yang dihembuskan Tuhan dalam diri manusia. Pada saat yang sama, Tuhan juga mendirikan pendengaran, penglihatan, dan hati pada manusia, barulah manusia itu hidup. Maka hal itu menandakan bahwa ruhlah yang menjadi pimpinan dalam jasad manusia. Dari itu, ruh kiranya dapat menjadi pembimbing pendengaran, penglihatan, dan hati manusia dalam membaik kebenaran. Yang ketiga ada tahap nafs. Kata nafs dalam Al-Quran merupakan 4 pengertian, itu nafsu, napas, jiwa, dan didik dan keakuan. Maka dari keempat kata ini, Al-Quran lebih sering menekankan kata nafs untuk pengertian diri dari kesatuan dari jasad, hayat, dan ruh. Lanjut. Islam berpandangan bahwa hakikat manusia ialah merupakan perkaitan antara badan dan roh. Badan dan roh merupakan masing-masing merupakan substansi yang berdiri sendiri yang tidak tergantung oleh adanya yang lain. Namun, dengan menyatunya kedua substansi ini, barulah manusia bisa hidup menjalani kehidupannya. Menurut Harun Nasution,
Sebagaimana dikutip oleh Al-Rasyidin, baik dimensi material dan non-material atau diistilahkan dengan al-jins wa al-ruh. Keduanya memiliki daya al-quwah. Dimensi material manusia memiliki dua daya, yaitu daya fisik atau jasmani seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, dan mencium. Daya gerak seperti kemampuan menggerakkan panca indera dan berpindah tempat. Sedangkan dimensi non-material manusia juga memiliki dua daya, yaitu daya yang berpikir yang disebut qalb yang berpusat di kepala, daya rasa yang disebut qalb yang berpusat di dada. Sementara itu, kata al-nas dipakai Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang punya berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya, antara lain tentang menghadapkan wajah pada Maha Kuasa, tentang peternakan, tentang ibadah. Dalam proses penciptaan manusia digambarkan dalam Al-Quran, bahwa proses penciptaan Nabi Adam berbeda dengan manusia secara umum. Namun, Nabi Adam dari tanah atau lumpur hitam yang dibentuk, sedangkan manusia secara umum diciptakan dari setetes air yang hina atau air mani. Manusia tersusun dari unsur jismiyah dan ruhaniyah atau materi dan non-materi. Materi adalah apa yang tampak oleh mata dan dapat digapai oleh tangan. Sedangkan non-materi adalah hal abstrak dari diri manusia yang tidak dapat digapai panca indera. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyaksikan keberadaan Allah dan untuk beribadah kepadanya atau abad Allah. Sedangkan musi diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah fi al-ard dengan mengetahui esensi manusia, maka pendidikan Islami harus dirancang untuk menumbuh kembangkan potensi manusia, baik dari sisi materi dan non-materinya. Sebab bila hal itu tidak terpenuhi, maka manusia yang dididik akan mengalami kepribadian yang terpecah. Artinya, seimbang antara aspek jismiyah dan ruhaniyahnya. Pendidikan Islam dikatakan berhasil apabila telah mampu melahirkan peserta didik yang punya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang penciptaan Al-Quran menurut penciptaan Al-Quran. Saya akhiri.